Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih selalu dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat yang cukup luar biasa, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu masih di tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, muatan PKN KD 3.2 dan 4.2. Bagi anak Ustadz yang ada bukunya, silakan buka bukunya halaman 36, yaitu mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di dalam lingkungan masyarakat, sesuatu hal itu tidak bisa langsung diputuskan, ya, diambil secara berapa orang, tidak bisa. Nah ya, itu pengambilan walaupun dia tuh walaupun masalahnya sedikit, tapi kalau berhubungan dengan masyarakat, itu pengambilan keputusannya harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Namun ya, memang di dalam musyawarah itu nanti itu terjadi perdebatan yang cukup luar biasa, ya, saling mempertahankan idenya, ya, pendapatnya saling dipertahankan, ya. Nanti kadang-kadang ada juga dengan cara musyawarah tidak tercapai kata mufakat, ya. Nah, itu harus dilakukan dengan cara pemungutan suara atau disebut dengan voting, ya. Mungkin anak Ustadz sudah pernah melakukan pemungutan suara dengan cara voting nih, ya, yaitu pemilihan ketua kelas. Ya, mungkin di dalam satu kelas itu ada 20 siswa. Ya, nanti di situ dihitung suaranya, ya. Nah, suara siapa yang paling banyak? Contohnya ada 2 calon di situ yang menjadi ketua kelas, si A sama si B. Si A suaranya 15, sedangkan si B suaranya 5. Berarti si A lah yang menjadi ketua kelas. Nah, si B ini yang memilih si B ini jangan tetap mempertahankan juga, ya, karena itu berdasarkan suara, mau tidak mau kita harus mengikuti berdasarkan suara yang terbanyak, ya. Itu adalah contoh pengambilan keputusan kalau tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah, baru dilakukan dengan cara pungutan suara, ya. Berikut contoh tanggung jawab masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama, yaitu mengikuti dan mengamati pemilihan ketua RT atau RW, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan, mengikuti musyawarah warga yang diadakan di lingkungan, memberikan saran dan pendapat atas masalah dalam rapat. Itu adalah contoh tanggung jawab masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama. Nah, kita sebagai seorang siswa, ya, memang di sini anak Ustadz umurnya rata-rata belum cukup, ya, masih di anak-anak belum memiliki KTP, terus umurnya tuh belum ada 17 tahun, ya. Nah, di sini memang anak Ustadz tidak memiliki hak, ya, tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan di lingkungan RT atau RW. Namun anak Ustadz juga punya tanggung jawab yang harus anak Ustadz laksanakan. Walaupun di situ tidak memiliki hak, tapi anak Ustadz ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya apa? Yaitu yang pertama, ikut bergotong royong menyiapkan tempat untuk dilakukan musyawarah. Contohnya nanti malam terjadi musyawarah, ya, musyawarah pemilihan RT. Nah, anak Ustadz siangnya itu bisa membantu, ya, atau ikut bergotong royong untuk menyiapkan tempat musyawarah. Terus mengamati jalannya pengambilan keputusan. Boleh anak Ustadz ikut serta di situ, ya, tapi jangan mengganggu musyawarah. Ikut di situ, amati, ya, amati gimana jalannya musyawarah, ya, perdebatannya kayak gimana, ya, berdebat yang bagus tuh kayak gimana, ya. Nah, itu nanti bisa sebagian pelajaran untuk anak Ustadz juga, ya, untuk kedepannya. Terus di situ membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Anak Ustadz bisa bantu-bantu angkat air atau angkat kue untuk dihidangkan kepada masyarakat yang sedang melakukan musyawarah. Nah, itu adalah tanggung jawab anak Ustadz sebagai anak-anak yang ada di lingkungan masyarakat, ya. Oke, di sini
Anak Ustadz jelas ya, anak Ustadz itu sekarang sebagai siswa ya. Di sini ada tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Kalau tadi anak Ustadz siswa tapi di lingkungan masyarakat, sekarang siswa di lingkungan sekolah ya. Nah, selain di lingkungan masyarakat, anak Ustadz di sekolah juga memiliki tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya yang pertama adalah belajar dengan tekun. Nah, itu adalah tanggung jawab anak Ustadz ya, belajar dengan tekun, dengan rajin, terus menjaga kebersihan sekolah. Nah, mengapa itu tanggung jawab anak Ustadz? Karena nanti yang belajar di situ kan anak Ustadz sendiri. Kalau seandainya lingkungannya bersih, nyaman, otomatis anak Ustadz nanti belajar bisa tenang ya, tenang, enak. Nah, terus yang selanjutnya adalah mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas. Jadi dalam upacara bendera, anak Ustadz mungkin Ustadz sering lihat ya. Nah, kalau pas hari Senin itu ada sebagian anak-anak Ustadz yang sembunyi di balik meja. Nah, nanti kalau udah ketahuan alasannya apa nggak tidak ikut upacara, alasannya lagi nggak enak badan. Kalau seandainya anak Ustadz memang nggak enak badan, itu kan Ustadznya tidak pernah melarang ya untuk istirahat di kelas. Tapi kalau seandainya anak Ustadz memiliki rasa tanggung jawab, kalau upacara bendera itu memang itu adalah tanggung jawab anak Ustadz untuk mengikutinya, anak Ustadz pasti akan mengikutinya ya. Terus berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Jelas tuh nak ya, dalam pemilihan ketua kelas anak Ustadz pasti ikut bersuara di situ. Karena satu suara saja nak itu bisa menentukannya nak ya. Contohnya di situ suaranya sudah seimbang ya, 5-5. Nah, tinggal anak Ustadz sendiri, suara anak Ustadz itu bisa menentukan nak si A atau si B yang menang. Nah, itu ya, makanya satu suara itu sangat berharga. Nah, ini adalah berikut contoh bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ya. Yang pertama, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Kalau memang itu benar-benar tugas kita, kerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh, jangan main-main ya. Terus mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama. Terus yang selanjutnya adalah mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu adalah contoh bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Jadi kalau seandainya ada tugas, anak Ustadz terus main-main, nanti pas waktunya mengumpul anak Ustadz belum mengumpul, nah itu nanti yang rugi adalah anak Ustadz sendiri ya, tidak melaksanakan tugas dengan dengan rasa penuh tanggung jawab ya. Oke, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah salah satu bentuk kegiatan gotong royong ya, gotong royong yang dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah merupakan piket kelas, merupakan salah satu tanggung jawab kelompok. Memang di dalam sekolah ya, itu rata-rata setiap kelas itu memiliki petugas piket ya. Petugas piket itu dibagi ya, petugas piket itu tidak individu. Contohnya hari Senin si A, si B, si C, si D ya. Itu untuk petugas hari Senin. Jadi si A, si B, si C sama si D itu ada tugasnya harus menjaga kebersihan di hari Senin itu ya. Nanti baru hari Selasa beda lagi yang bertugas. Ya, itu adalah contoh tanggung jawab kelompok. Terus setiap anggota kelompok melakukan tugas masing-masing ya. Contoh kayak gambar di samping ini ya. Ada yang memungut sampah, ada yang memasukkan sampah ke dalam tong sampah, ada yang menyapu. Jadi tugasnya sudah dibagi-bagi. Kayak anak Ustadz di sekolah kan sudah pernah melakukan kayak gini ya, tugas piket contohnya. Ada yang mengangkat kursi, terus ada yang menghapus papan tulis, terus ada yang menyapu, ada yang mengambil sampah, ada yang mengepel. Nah, itu dibagi tugasnya. Terus tugas tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti pas kerja ada salah satu kawan kita yang tidak ikut kerja. Itu akan berpengaruh dengan hasil dari tugas kelompok anak Ustadz tersebut ya. Ya, akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi kalau seandainya ada tugas kelompok, kerjakan secara bersama-sama.
Oke nak ya, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai muatan PKN KD 3.2 dan 4.2. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.